Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahar Agdan Alfalah dengan NIM 23102420. Di sini saya akan mempresentasikan materi kuliah statistika 2 tentang penggunaan distribusi Z dan T serta perbedaannya. Nah, mari kita masuk ke pembahasan. Penggunaan distribusi Z digunakan saat populasi diketahui dan ukuran sampel besar atau N lebih besar dari 30. Digunakan untuk uji hipotesis dan pembuatan interval kepercayaan ketika simpangan baku populasi diketahui. Distribusinya berbentuk simetris dengan min sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Contoh penggunaan distribusi Z. Yang pertama, menentukan probabilitas suatu nilai dalam distribusi normal. Yang kedua, uji Z, uji rata-rata populasi jika rata-rata populasi diketahui. Tabel Z. Fungsi tabel Z memberi nilai probabilitas dari distribusi normal standar atau Z, menunjukkan luas di bawah kurva normal dari titik Z tertentu ke kiri. Penggunaan tabel Z mencari probabilitas dalam distribusi Z. Yang kedua, mencari nilai Z kritis pada uji hipotesis Z. Distribusi Z sendiri digunakan saat rata-rata populasi tidak diketahui dan ukuran sampel kecil N lebih kecil dari 30. Digunakan untuk uji hipotesis dan interval kepercayaan menggunakan simpakan buku sampel atau S lebih lebar dari distribusi Z karena memperhitungkan ketidakpastian dari estimasi S. Penggunaan distribusi T. Uji T satu sampel membandingkan rata-rata sampel dengan populasi saat rata-rata populasi tidak diketahui. Distribusi T sendiri menunjukkan nilai T krisis untuk berbagai derajat kebebasan atau DF dan tingkat signifikansi. Dua, digunakan untuk menentukan batas penolakan dalam uji T. Perbedaan utamanya pada aspek distribusi Z atau tabel Z atau distribusi T atau tabel T, yaitu ukuran sampel lebih kecil dari 30 atau lebih besar dari 30. Diketahui populasinya ya tidak. Bentuk kurva simetris, sempit simetris, lebih besar penggunaan uji Z. Estimasi dengan populasi uji T. Estimasi dengan S tabel Z atau nilai probabilitas, tabel T atau nilai kritis berdasarkan DF. Ini ada beberapa metode penelitiannya. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Kedua, subjek penelitian. Yang keempat, desain penelitian. Yang kelima, data dan teknik pengumpulan data. Ada beberapa metode penelitian, yaitu dengan teknik 1, teknik analis data, dan teknik 2, teknik 3, dan teknik 4. Kesimpulan dari perbedaan distribusi Z dan T, yaitu distribusi Z digunakan ketika ukuran sampel besar dan simpangan baku populasi diketahui, sedangkan distribusi T digunakan saat ukuran sampel kecil dan simpangan baku populasi tidak diketahui. Distribusi T memiliki bentuk yang lebih lebar untuk mengantisipasi ketidakpastian dari ukuran sampel kecil. Pemilihan distribusi yang tepat penting agar hasil analisis statistik valid dan akurat. Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.